Shalom, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan yang sejati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, senang malam ini boleh bertemu kembali. Mari kita menyatu dalam kehendak dan rencana Tuhan. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kembali saat ini hamba-Mu bersyukur boleh bertemu dengan seluruh rekan, teman, anak-anak didik, dan siapapun juga Tuhan. Lewat sosial media hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu, berkati hamba-Mu malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Allah. Perikopnya tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertani. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu dan berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Saudara, firman Allah dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 8 sampai 15 ini membicarakan tentang tuduhan orang Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini yang berbicara tentang dusta dan melencengkan atau menyalahkan kebenaran Allah yang sesungguhnya. Kita telah baca bagaimana mereka berpikir untuk dapat menghasut umat pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu, untuk membenci atau menolak Paulus dan Stefanus. Tetapi mereka tidak temukan pembicaraan yang mampu mereka buat supaya Stefanus terseret. Ayat 10 berkata, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 10 ini memberikan penjelasan kepada kita betapa penting kita orang percaya memiliki hikmat Allah dan roh Allah. Sekali lagi, pentingnya orang percaya untuk memiliki roh dan hikmatnya Allah. Mengapa saudara? Karena kita menghadapi orang banyak yang kadangkala membuat kita tidak berdaya ataupun membuat kita tidak bisa, saudara-saudara, untuk mengatakan tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Tapi puji Tuhan kita melihat di sini dalam ayat 10 dijelaskan bahwa orang-orang itu terbukti tidak sanggup melawan Stefanus tentang hikmat dan roh yang ada padanya.
Disinilah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Disinilah pentingnya kita harus mengetahui apa yang disampaikan Tuhan dalam Alkitab. Di mana di sini dijelaskan bahwa apabila kita melakukan kehendak Allah, maka saudara-saudara, hikmat dan kuasa Roh Kudus-Nya akan menguasai dan membawa kita dalam pusat dan kehendak Allah. Sehingga Alkitab berkata, kita menjadi cermin bagi banyak orang. Dalam terjemahan lama perjanjian baru katakan bahwa kita menjadi tempat tamasya-nya orang-orang banyak. Ini penting saudara-saudara, supaya kita bisa menjadi saksi dan berbicara tentang Tuhan. Syarat yang mendasar adalah kita harus dipenuhi dengan hikmat Allah. Mengapa saudara? Orang percaya harus memiliki hikmat Allah. Sebab hikmat Allah tidak dapat dibantah oleh siapapun. Hikmat Allah tidak dapat digeser oleh siapapun. Kedua, mengapa kita harus memiliki roh Allah? Karena dengan roh Allah kita dapat menyelidiki atau kita tahu apa yang harus kita bicarakan. Seperti Yeremia. Pada waktu dia berkata dalam Yeremia pasal 1, dia berkata, Tuhan, aku tidak bisa menjadi alatmu karena aku petalida. Dia berkatakan bahwa akhirnya Alkitab menulis bahwa akhirnya Tuhan menyentuh mulutnya dan memberikan roh bagi dia untuk berkata-kata bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada bangsa-bangsa di bumi. Luar biasa. Yeremia memiliki kuasa perkataan. Kenapa? Karena ada roh Allah dalam hidupnya. Kalau saudara memiliki roh Allah dalam hidup, saudara akan memiliki kuasa perkataan yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga saudara bisa menjadi saksi dimanapun saudara berada. Ingat, yang kita beritakan adalah Yesus, bukan kemampuan kita, bukan kelebihan kita. Lihat di sini saudara-saudara, orang jemaat Libertini saudara-saudara ingin berusaha menjatuhkan, menuduh hal-hal yang tidak baik yang tidak dilakukan oleh Stefanus. Tetapi Alkitab catat dalam ayat 10 akhirnya mereka tidak mampu menghadapi dia karena dia memiliki hikmat dan roh Allah. Penting bagi kita untuk memiliki hikmat dan roh Allah, saudara-saudara. Kesaksian yang saya alami dalam hidup saya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang menikmati pertolongan Tuhan adalah waktu saya diperhadapkan dengan permasalahan yang membutuhkan keputusan tepat atau suara yang tepat untuk saya sampaikan kepada orang-orang tersebut atau orang yang menanyai saya lihat dengan nyata Tuhan memberikan kemampuan. Dia taruh hikmat dan rohnya dalam hidup saya, sehingga saya mampu mempertahankan apa yang harus saya pertahankan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita hidup dalam kehendak Allah, memiliki roh Allah, memiliki hikmat Allah, saya percaya, saya yakin kita akan mengalami campur tangan Tuhan. Kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang tanpa batas, saudara. Dalam ayatnya yang ke-15 di sana dicatat, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kenapa? Penglihatan mereka lain dari biasanya. Kenapa saudara? Karena dalam diri Stefanus ada hikmat Allah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya, dan ada roh Allah yang meneguhkan kita. Penting bagi saya dan saudara untuk memiliki hikmat Allah. Penting saya dan saudara untuk memiliki kuasa roh Allah. Dengan kuasa roh Allah kita akan memiliki perkataan yang tepat.
Dengan kuasa Roh Allah kita akan melihat campur tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Kisah 7, saudara-saudara, Kisah 7 ayatnya yang ke-54 dan selanjutnya, begini bunyinya. Ketika anggota-anggota mahkamah itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Saudara, mereka tidak bisa membantah perkataan yang disampaikan oleh Stefanus. Sebab itu waktu mereka mendengar, mereka akhirnya gertakan gigi mereka. Mereka geram, mereka marah karena tidak dapat mereka temukan kesalahan. Selanjutnya, saudara, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Luar biasa, saudara. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang penuh dengan hikmat Allah akan mampu melihat kemuliaan Allah, akan dapat melihat Yesus berdiri. Yesus memandang kepada kita dalam kuasa kemuliaannya. Ayat selanjutnya dia berkata begini. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Lihat saudara, dengan keyakinan pada waktu dia dirajam dengan batu, dia berkata, sungguh aku melihat kemuliaan Allah. Aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dia sungguh menikmati kuasa kemuliaan Tuhan. Luar biasa, saudara. Milikilah Roh Allah, saudara. Milikilah hikmat Allah. Kalau saudara diperhadapkan dengan permasalahan, tetapi saudara tidak memiliki hikmat Allah, saudara akan tersesat. Kalau saudara diperhadapkan dengan tantangan dalam hidup, jika tidak ada Roh Allah, saudara akan kecewa. Sekali lagi saya mau berkata, betapa penting kita hidup dan membiarkan Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Ayat 60 dia berkata begini. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu ia meninggallah. Saudara, akhir hidup dari Stefanus, dia sempat berseru kepada Tuhan, Tuhan, jangan tanggungkan kepada mereka kesalahan ini. Maksudnya, Stefanus maksudkan adalah selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan. Supaya mereka melihat kemuliaan-Mu yang seperti dilihat oleh Stefanus, kata Stefanus. Dalam bahasa bebas saya katakan demikian. Saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kalau kita mampu menjadi orang yang saudara-saudaraku bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan, maka kita akan mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kala saudara kita dikuasai oleh dendam, kita dikuasai oleh kebencian, kita dikuasai oleh amarah, sehingga kita tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Kita tidak dapat mengampuni orang lain. Tetapi ayat ini memberikan catatan kepada kita. Pentingnya kita mengampuni, pentingnya kita melupakan, pentingnya kita menyudahi setiap apa yang kita alami dan memberkati orang-orang tersebut. Saudara, berkatilah orang yang menganiaya engkau. Berdoalah bagi orang yang membenci engkau, kata kitab Matius. Berdoalah bagi mereka, biar keselamatan Yesus menjadi milik mereka. Yesus pernah hadir dalam dunia ini. Dalam Yohanes 16 ayat 3 dia berkata, Yohanes ini berkata bahwa Dia adalah anak tunggal Allah. Mari kita baca ayat itu.
Yohanes pasalnya yang ke Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh hidup yang kekal. Ada seorang bertanya di dalam sosial media kepada saya, apakah Yesus yang kamu sembah adalah Yesus yang tertidur? Saya bilang, oh tidak. Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang bangun dan bersama dengan saya memberikan pertanggungjawaban tentang kehidupan ini. Ada yang berkata juga, saudara, dalam pertanyaan itu, kalau memang Yesus itu juru selamat, kenapa dikatakan Yesus sebagai Tuhan? Iya benar, saya jawab. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, kita tidak akan memiliki ini kalau kita tidak memiliki hikmat dan roh Allah. Milikilah hikmat dan roh Allah sehingga engkau menjadi saksi dimanapun engkau berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah membicarakan tentang firman-Mu dalam beberapa waktu ini Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mengikuti akan siaran penyampaian firman Tuhan yang sejati ini. Mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka dianugerahi hikmat dan roh-Mu dalam hidup mereka. Sehingga mereka mampu mempertanggungjawabkan iman mereka, iman percaya mereka kepada banyak orang. Hamba berdoa kepadamu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya selamat berpisah dan Tuhan Yesus sertai selalu. Shalom.